Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkesempatan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam mata kuliah manajemen peningkatan mutu, khususnya di bidang atau di ranah pendidikan. Hari ini kita belajar tentang temanya adalah teamwork dalam TKM. Tim itu berarti tim, work itu kerja, berarti tim kerja dalam TKM. Memang dalam pengembangan TKM di lembaga pendidikan sebenarnya kita nggak bisa menyatakan gini, kita laksanakan TKM sekedar begitu saja tanpa kita benar-benar serius dengan menghadirkan tim yang nanti bekerja mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi yang memang bertanggung jawab atas mutu dan pengendalian mutu serta quality improvement, peningkatan mutu yang berkelanjutan di lembaga tersebut. Dengan tim ini maka pekerjaan pengendalian mutu atau pekerjaan peningkatan mutu berkelanjutan itu dapat dilaksanakan lebih baik dibanding kalau misalnya hanya dinyatakan pengen mengembangkan TKM tetapi tidak sama sekali membentuk sebuah tim yang memang khusus mengatasi atau menjalankan pengendalian mutu tersebut. Untuk itulah kita hari ini belajar tentang teamwork di dalam TKM. Nah, pembahasan yang pertama kita belajar dulu tentang perbedaan kelompok dan tim. Supaya nanti Supaya kita paham bahwa tim itu harus lebih serius. Dia bukan hanya sekedar kelompok yang biasanya dibentuk, misalnya ya kalau kelompok tani maju misalnya terdiri dari para petani-petani dengan di satu kawasan, misalnya dibentuk karena untuk tujuan mau ada dana gitu dan lain sebagainya. Itu hanya dibentuk sekedar administratif saja, tetapi nanti kalau tim itu punya kerja yang harus efektif dan efisien di dalam pelaksanaannya. Nah ini kita bisa lihat bedanya kelompok dan tim. Kelompok itu untuk kepentingan pekerjaan dan administratif, tidak ada rasa saling percaya dan cenderung memikirkan diri sendiri, misalnya dari kelompok pekerjaan tadi, dan anggota tim tidak aktif dalam pengambilan keputusan. Nah ini nanti sangat berbeda dengan tim. Nah, tim untuk pencapaian tujuannya ada yang dituju. Nah, berkaitan dengan organisasi, kemudian harus ada rasa saling percaya dan komunikasi yang tulus itu antar anggota. Jadi nggak boleh ada kepentingan sendiri-sendiri karena ada tujuan yang mau dicapai, dan anggota harus terlibat aktif di dalam pengambilan keputusan. Nah, berikutnya kita belajar tentang pentingnya kerja tim di dalam penegakan TKM. TKM itu membutuhkan tim kerja yang efektif di semua tingkatan. Tingkatan itu misalnya kalau di kampus yang besar itu kan ada rektorat, kemudian bawahnya ada fakultas, bawahnya lagi ada prodi misalnya gitu. Untuk bisa membangun TKM di masing-masing tingkatan tersebut harus punya tim-tim kerja yang efektif ya, sehingga nanti akan membutuhkan keterlibatan seluruh staf baik yang akademik maupun yang non akademik. Dengan cara apa? Menghilangkan kendala hierarkis. Jadi kalau dalam tim itu sudah tidak boleh melihat jabatan dari mereka, tetapi tim itu harus bagaimana bisa bekerja efektif tanpa memperhatikan mereka jabatannya secara struktural di lembaga itu seperti apa. Nah, tim dapat dibentuk untuk menjalankan tugas tertentu. Untuk apa? Nah, yang paling penting ini untuk tim pengendali mutu tadi. Jadi mereka yang akan membuat rencana, kemudian pelaksanaannya bagaimana, kemudian
pengawasan dan bentuk evaluasinya bagaimana itu harus dipikirkan masa oleh tim tersebut. Dengan demikian TKM dapat sukses. Nah, tim institusi harus juga melengkapi satu dengan yang lain. Jadi tidak boleh menang-menangan, tapi ini harus sebuah kerja tim, ya. Kemudian bagaimana tahapan di dalam pembentukan tim tersebut? Pertama, ada tahap perkembangan. Jadi namanya perkembangan tuh awal-awal dibentuk itu pasti perkumpulan dari emosi. Ada yang heboh, ada yang idealis, ada yang optimis, ada yang bangga. Tapi di sisi lain ada yang gelisah, khawatir, curiga. Loh, kenapa kok ini dikumpulkan? Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tahap tantangan. Nah, nanti bakalan disampaikan bahwa ada tugas-tugas yang harus dijalankan, sehingga di situ akan memunculkan kecurigaan, bisa memunculkan iri hati, persaingan, meskipun nanti itu akan memunculkan pemahaman satu dengan yang lain. Kemudian setelah itu nanti kan ada penataan norma, artinya dikembangkan peraturan yang disepakati supaya apa? Terjalin keakraban di antara sesama anggota di dalam tim tersebut. Dan yang terakhir tahap yang harus dijalani, ini mulai upaya kerja keras, di mana anggota harus mulai keluar dari perbedaan itu dan mulai mikir ini kita tujuannya di sini apa, mulai kerja, memecahkan masalah dan meningkatkan proses yang lebih baik di dalam tim tersebut. Lalu apa yang menjadi syarat tim efektif? Nah, yang pertama, peran anggota harus jelas, tugasnya masing-masing harus jelas. Yang kedua, tujuannya jelas, ngapain di situ. Oh, kita mau membuat sebuah tim untuk pengendali mutu. Nah, harus jelas tujuannya. Kemudian memiliki SDM yang memang bisa meluangkan waktu, ruang, energinya untuk bekerja dalam tim tersebut. Jadi tugas di tempat lain itu setidaknya tidak akan mengganggu kerja tim tersebut. Kemudian mengetahui tanggung jawab dan otoritasnya para anggota tim semua, kemudian punya rencana kerja, mereka punya aturannya, kemudian punya alat-alat yang tepat untuk mengatasi masalah dan solusi, kemudian mengembangkan sikap tim yang baik dan bermanfaat. Jadi sikap-sikap yang dikembangkan hendaknya adalah sikap-sikap yang tidak saling menjatuhkan satu sama lain, tetapi harus bekerja sama satu dengan yang lain, mengoptimalkan kemampuan sehingga tujuan dari pelaksanaan program pengendalian mutu, peningkatan mutu itu dapat terlaksana. Lalu bagaimana dengan karakteristik tim kerja profesional? Jadi untuk terlaksananya atau tercapainya pengendalian mutu di lembaga tersebut, itu tim kerjanya harus profesional. Apa saja syaratnya? Ada tujuannya, kepemimpinannya harus tegas dan bijaksana, punya rancangan kerjanya, jadi perencanaannya ada, kemudian harus kolaborasi atau sharing skill antar anggota. Tidak boleh memikirkan diri sendiri, komitmen bersama, penghargaan artinya menghargai satu dengan yang lain. Gak boleh saling menjatuhkan. Berikutnya juga harus ada pengendalian diri maupun pengendalian tim. Karena apa? Sudah punya aturan-aturan yang jelas, kemudian fasilitasnya memadai. Jadi mereka benar-benar dibeli fasilitas kalau memang untuk upaya peningkatan mutu itu tim tersebut harus difasilitasi. Ya, misalnya kalau memang harus bikin pelaporan menggunakan laptop, mereka ya punya fasilitas itu. Misalnya harus senantiasa telepon dalam waktu-waktu yang memang tidak selalu di kantor, maka mereka harus difasilitasi dengan HP yang canggih yang bisa
misalnya video conference, maka ya harus difasilitasi. Nah, kemudian tim kerja profesional juga sifatnya virtual team. Virtual team itu artinya tim itu bisa terbentuk dari mana saja, maksudnya dari mereka dari lintas lini begitu, tetapi dalam koordinasinya mereka bisa melaksanakan koordinasi itu tanpa terbatas ruang dan waktu. Artinya kalau ada masalah mereka langsung bisa saling berhubungan virtual walaupun menggunakan ICT ya, alat-alat komunikasi yang canggih begitu. Nggak harus canggih, kalau sekarang kan sudah ada WA, ada Zoom dan lain sebagainya itu. Nah, itu akan lebih profesional karena ada banyak masalah yang harus diselesaikan segera misalnya. Nah, yang ini ada yang terakhir kan dikatakan bahwa karakteristik tim kerja yang profesional itu harus mampu memanfaatkan ICT. Dengan demikian, tadi keterbatasan ruang dan waktu tadi, misalnya satunya lagi ngapain, ada masalah, langsung dikonsultasikan bareng melalui telepon grup di WA misalnya. Nah, itu adalah contoh-contoh pemanfaatan ICT di dalam tim kerja profesional, khususnya dalam mengembangkan total quality management di lembaga pendidikan. Nah, demikian kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Video singkat ini kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.